kita perhatiin lebih teliti lagi, pasti kita ngerasa ada hal yang cukup ganjil. Halo teman-teman, balik lagi sama gua, Richie Channel. Ya, kali ini teman-teman, gua pengen ngebahas tentang hal-hal yang jarang kita sadari atau kita ketahui di game Among Us. Ya, jadi kali ini gua pengen ngebahas game Among Us lagi, teman-teman. Soalnya gua menemukan beberapa hal yang cukup menarik untuk dibahas. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama, ada misteri tentang keberadaan crewmate di dalam toilet map Polos. Kalau kita lagi main di map Polos, terus lagi ada task mau ke spesimen, tapi kita masuknya itu dari laboratori, bukan dari yang admin. Habis itu coba deh, kita masuk dulu ke dalam toiletnya, teman-teman. Di sini kan ada 2 toilet dan 1 tempat buat nge-fan. Kalau kita perhatiin lebih teliti lagi ke toilet yang di dekat tempat nge-fan ini, pasti kita ngerasa ada hal yang cukup ganjil. Ya, seperti dugaan kalian, teman-teman, di balik pintu ini kayak ada crewmate warna putih yang lagi ngumpet. Pas gue coba telusuri tentang fenomena ini, sejauh ini gue belum menemukan jawaban yang pasti tentang keberadaan crewmate di dalam toilet ini. Rata-rata memang masih mempertanyakan tentang fenomena yang satu ini, teman-teman. Tapi ada yang bilang kalau ini cuma tekstur dari gamenya aja, jadi kayak sengaja didesain sama developer gitu loh. Ya walaupun begitu, tetap aja teman, menurut gue ini cukup creepy. Jadi seolah-olah sebenarnya kalau kita lagi jadi impostor dan ngefans ini, itu ada yang ngeliatin kita, teman. Tapi karena crewmate ini nggak bisa keluar, gara-gara dia kekunci atau apa, dan crewmate yang lainnya itu nggak ada yang sadar, jadinya dia nggak bisa ngelaporin deh. Coba kalian komen, teman, menurut kalian kenapa crewmate ini bisa di dalam toilet? Apa dia lagi ngerjain task, kekunci atau apa? Silahkan kalian komentar teori-teori kalian. Oke, jadi ini untuk yang pertama, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Untuk yang kedua, ada sedikit trik buat ganti tampilan map di game Among Us. Pertama-tama, kita ganti dulu tanggal di PC atau gadget kita ke tanggal 1 April. Ya, cara ganti tanggal secara manual pasti udah pada tahu lah ya. Habis itu kita buka game Among Us-nya. Pas kita udah di dalam gamenya, di sini kita bisa lihat ada tulisan Happy April Fool, Enjoy at Galax. Kata terakhir ini memang agak ribet cara bacanya, teman. Gua nggak tahu benar atau salah cara bacanya. Jadi, teman, ini adalah event pas April Mop. Awalnya gue juga bingung, teman, maksud dari at Galax ini. Tapi kalau kita coba pikir dengan tenang, nanti kita bakalan ngeh kalau tulisannya itu dibalik, jadinya The Scale. Oke, habis itu kita coba main di map The Scale. Pas sudah mulai, pasti awal-awal kita sedikit bingung sama tampilan mapnya. Soalnya tampilan mapnya nggak kayak biasa ya, teman. Yang biasanya kalau kita turun ke bawah dari kafeteria, posisi adminnya itu ada di sebelah kanan, sekarang jadi ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita udah selesai kelilingin map ini, semua posisinya itu jadi berubah, teman. Dan pas gue coba kelilingin lagi, ternyata posisinya itu cuma ditukar aja, sesuai kayak nama tadi, teman, kan dibalik. Nah, ini juga posisi mapnya itu dibalik. Yang awalnya itu ada di sebelah kanan, dipindahin ke sebelah kiri, begitu juga sebaliknya. Kayak Mad Bay ini, kan awalnya ada di sebelah kiri, sekarang jadi ada di sebelah kanan. Pokoknya semua posisinya itu diputar balik, teman. Nanti kalian cek aja. Tapi untuk di map-map yang lain, itu tetap sama. Cuma di map The Scout aja yang posisinya diganti. Terus kalau kita coba buat main dan tanggalnya belum kita ganti, nanti posisinya bakalan tetap kayak gini, teman. Pantesan gitu, gue pernah main, kok tampilannya beda gitu, gue jadi bingung. Oke, jadi ini untuk yang kedua, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Untuk yang ketiga, ada sedikit trik buat jadi impostor, teman-teman. Bisa dibilang, trik ini cukup jenius menurut gua. Kalau kita lagi main di map The Scale dan kebetulan lagi jadi impostor, misalnya kita lagi coba membangun kepercayaan sama crewmate lainnya. Pas si crewmate ini lagi ada task download di electrical dan kebetulan di situ cuma kita berdua aja. Selama proses download kan kira-kira itu butuh sekitar 8-9 detik. Dan selama proses download, hampir sebagian layar kita itu ketutupan sama proses downloadnya. Nah, jadi di sini triknya, teman. Pas kita rasa si crewmate ini udah mulai download, langsung kita nge-fan ke security dan kita cek apa di sana ada crewmate. Kalau ada, langsung kita sikat aja. Habis itu kita langsung nge-fan lagi buat balik ke posisi awal, biar teman kita ini nggak curiga gitu. Kalau misalnya kita coba buat nge-kill ke Mad B, itu cukup beresiko, soalnya masih kelihatan di sini, teman. Tapi kita juga harus hati-hati, soalnya kalau yang matanya jeli, pas kita nge-fan ke security, kan di sini juga masih ada celah.
Jadi usahain harus benar-benar hati-hati teman-teman, supaya kita bisa clean kill. Terus juga kalau crewmate-nya itu pintar dan udah tahu sama trik ini, kita bisa juga dijebak sama dia. Jadi kalau misalnya nggak yakin, ya jangan digas teman. Tapi kalau kita yakin, ya udah gas aja gitu. Oke, jadi ini yang ketiga, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Untuk yang keempat, tentang referensi Super Mario di game Among Us. Kalau kita lagi main di map Mira HQ, terus lagi ada task ke office. Nah, buat di komputer sebelah sini, kan ada poster referensi dari game The Henry Stickmin. Terus kalau kita cek di komputer sebelah sini, dan kita perhatiin ke layar monitornya, bagi yang udah pernah main Super Mario, pasti merasa nggak asing sama gambar yang satu ini. Jadi di dalam monitor ini, lagi nampilin gameplay dari Super Mario, teman-teman. Oke, jadi ini untuk yang keempat, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Untuk yang kelima, ada sedikit trik buat mengetahui si impostor ini lagi ngerjain fake text atau enggak. Yang pertama, kalau misalnya ada yang lagi ngerjain task nembakin asteroid di weapon, kita harus lihat animasi tembakannya, teman. Kalau misalnya ada animasinya, berarti dia memang lagi ngerjain tasknya. Tapi kalau dia cuma berdiri aja di sana, terus nggak muncul animasinya, kemungkinan besar dia lagi ngerjain fake task. Oke, selanjutnya itu, kalau lagi ada yang ngerjain task buang sampah, kan ada di dua tempat ya. Yang pertama itu di cafeteria, terus yang kedua ada di storage. Pas yang di storage ini teman, kalau misalnya animasi keluar sampahnya itu ada kayak gini, udah pasti dia itu crewmate, bukan impostor. Tapi kalau cuma berdiri aja dan nggak ada animasi apa-apa, mendingan kita lari atau kita segera ke emergency button. Soalnya kemungkinan dia itu impostor. Kalau kita lagi ada task di map B, terus kita lihat ada crewmate yang lagi berdiri di tempat scan, dan ada animasi scan-nya, udah pasti dia itu crewmate. Terus kalau kita deketin, dan ada tulisan waiting, itu juga udah pasti dia itu crewmate, teman-teman. Tapi, kalau misalnya nggak ada animasi yang keluar, dan pas kita deketin juga nggak ada tulisan waiting, mendingan kita langsung cabut aja, teman. Keburu cooldown impostornya selesai, dan kita di-kill sama dia. Oke, jadi itu dia, teman. Untuk yang kelima, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Oke, untuk yang keenam, berhubung kita masih di map B, di sini juga ada trik lainnya buat mastiin teman kita ini beneran crewmate atau dia itu impostor. Jadi kita bisa lihat dari arah badan dia keluar pas dari map B ini, teman. Kalau misalnya arah badannya itu ke kiri kayak gini, kemungkinan besar kita bisa pastiin dia itu crewmate. Tapi kalau arah badannya itu ke kanan kayak gini, mending kita langsung menghindar aja, teman. Soalnya kemungkinan dia itu impostor. Kenapa bisa suspek kalau yang keluar dari arah badannya ke kiri itu crewmate, sedangkan kalau yang ke kanan itu impostor? Soalnya kalau kita jadi crewmate pas sudah selesai nge-scan di map B, kalau kita mau keluarkan posisi kita langsung menghadap sebelah kiri kayak gini. Jarang banget ada yang suka ganti-ganti posisinya, banyakan nggak sadar dan langsung jalan aja. Terus kenapa bisa impostor kalau keluar dari map B, dia arah badannya itu ke kanan? Kan di map B ini ada fan. Jadi pas dia keluar dari fan, kita bisa lihat arah badannya itu udah mengarah ke kanan, teman. Makanya kalau ada yang keluar dari map B, tapi arah badannya itu udah ke kanan, kemungkinan dia itu impostor. Atau kita bisa suspek aja dulu, sambil ngumpulin bukti-bukti yang lain. Soalnya ada juga kemungkinan si impostor ini jago atau udah tahu trik ini, makanya dia langsung putar badannya biar nggak ketahuan. Yang penting kita harus tenang dan jangan langsung di-vote dulu. Soalnya nggak seru gitu kalau asal main vote aja. Kita suspek aja dulu. Oke, jadi ini untuk yang keenam, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Untuk yang ketujuh tentang fungsi admin di game Among Us. Kalau menurut gua, ini salah satu fitur yang ngebantu banget bagi crewmate buat nebak siapa yang jadi impostor. Soalnya, dari sini aja kita bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak, teman-teman. Misalnya, di sini kita bisa lihat ada satu yang di electrical. Terus tiba-tiba ngeblink ke security atau ke map B. Kalau sempat kita samperin, teman-teman, buat ngelihat siapa yang datang dari arah sana. Atau pas lagi diskusi, kita tanyain kan dari mana aja. Soalnya kemungkinan dia itu impostor yang habis nge-fan. Terus contoh lainnya, misalnya di navigasi kita lihat ada satu. Terus tiba-tiba ada satu lagi yang datang. Nah, yang baru datang ini tiba-tiba ngeblink, kayak hilang terus timbul. Kalian mending cepet-cepet samperin ke sana. Soalnya bisa jadi itu impostor yang baru aja nge-kill crewmate yang lagi ada di sana. Masalahnya, gue itu susah banget buat dapetin footage yang ini, teman. Pas gue lagi cobain, gue selalu keburu di-kill sama impostornya. Oke, jadi ini yang ketujuh, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Buat yang ke-8, ada trik buat swipe kartu di admin. Pasti kita pernah ngalamin pas lagi swipe kartu, itu selalu gagal, mau itu terlalu cepat atau terlalu lama. Kadang-kadang karena kita udah kesel, karena gagal terus, jadinya kita tinggalin aja gitu.
Nah, di sini ada sedikit trik biar kita pas swipe kartu itu bisa langsung berhasil, teman-teman. Ada dua caranya. Cara yang pertama, kita swipe kartunya pelan-pelan. Kira-kira sampai sini, teman-teman, sebelum ngelewatin batas harapan panah ini. Habis itu, langsung aja kita swipe sampai full. Nah, seperti yang kalian lihat ini, langsung berhasil swipe kartunya. Biar lebih jelas, gue bakal ulang lagi. Oke, kita lanjut cara yang kedua. Kalau cara yang kedua ini sedikit lebih lama dari cara yang pertama tadi. Jadi kita gesek-gesek dulu kartunya sampai full, tapi jangan dilepas, teman-teman, sampai 3 kali. Terus yang keempat kalinya baru kita lepas, dan seperti yang kalian lihat ini, swipe kartunya langsung berhasil. Biar makin jelas, gue bakal ulangin lagi. Oke, jadi itu dia, teman-teman, dua cara biar kita gampang pas swipe kartunya. Menurut kalian lebih enakan cara pertama atau cara yang kedua? Kalau gue sih enakan cara yang pertama, soalnya lebih cepat. Oke, teman-teman, jadi ini untuk yang ke-8, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Untuk yang ke-9 ada trik lagi, teman-teman. Jadi di sini ada trik buat ngebantu siapa yang jadi impostor. Kalau kita lagi main di map Polus, biasanya kan ada common task, insert key di dropship. Yang pertama, kalau misalnya ada yang langsung jalan aja ke bawah, nggak ngerjain common task di dropship dulu, bisa dipastiin dia itu impostor. Soalnya nih, kenapa nggak dikerjain? Kan ini dekat gitu loh, malah ke bawah duluan. Terus yang kedua dari urutan pas masukin kuncinya, teman-teman. Ternyata tiap-tiap crewmate itu urutan masukin kuncinya beda-beda. Jadi tergantung kita lagi di urutan keberapa di dalam game tersebut. Cara nentuin kita ada di urutan keberapa, urutan yang pertama dimulai dari sini, pojok kiri atas. Terus urutan selanjutnya itu ke samping, berarti urutan kanan, urutan yang kedua. Jadi kayak selang-seling gitu ya, teman-teman. Atau gampangnya, yang di sebelah kiri itu ganjil, yang di sebelah kanan itu genap. Terus buat urutan kunci di dropship, urutan yang pertama itu dimulai dari pojok kiri atas, dan urutan selanjutnya itu ke bawah, teman-teman, bukan ke samping. Jadi agak beda ya sama urutan crewmate. Kalau misalnya kita curiga sama seseorang, terus kebetulan common task-nya itu ada insert key di dropship, nanti kalian bisa tanyain gitu, tadi dia pas insert key ada di urutan yang mana. Kalau misalnya beda urutan dia sama urutan pas insert key-nya, bisa dipastiin dia itu impostor. Oke, jadi ini untuk yang ke-9, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Untuk yang ke-10 tentang nickname-nickname yang nggak bisa dipakai pas main di game Among Us. Jadi pas gue baca-baca di Reddit, ada yang posting katanya ada beberapa nama yang kalau kita jadi nickname itu di-ban dan nggak bisa dipakai. Contohnya kayak gini, teman-teman. Pas kita coba masukin nama-nama tersebut, ada keterangan inappropriate name, yang artinya nama ini nggak pantas dipakai. Gue juga kurang tahu kenapa, teman-teman, dan pas gue baca juga nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau menurut gue, mungkin nama-nama ini berhubungan sama isu-isu yang cukup sensitif atau ada hal sensitif lainnya, makanya dilarang buat dipakai. Oke, teman-teman, jadi itu dia 10 hal yang jarang kita ketahui atau kita sadari di game Among Us. Coba kalian komen yang mana aja yang baru kalian tahu, dan bagi kalian yang tahu hal-hal unik lainnya atau ada misteri yang baru dari game Among Us, kalian bisa komen aja nanti. Jadi sampai sini dulu, teman-teman, videonya. Buat kalian yang suka silahkan di like, yang nggak suka silahkan di dislike aja. Dan jangan lupa subscribe channel ini, support terus channel ini, supaya channel ini lebih baik lagi dan semakin berkembang. Dan jangan lupa juga di follow Instagram gua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jane!